Kasus hilangnya uang puluhan miliar rupiah milik nasabah Maybank memberi kesadaran bahwa modus kejahatan perbankan kini semakin beragam. Manajemen perbankan pun dituntut untuk terus berkejaran dengan pelaku kejahatan demi melindungi uang nasabah dari aksi pembobolan. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Modus kejahatan perbankan kini semakin beragam. Tidak hanya terjadi di lingkungan internal, tapi juga di eksternal perbankan. Tak dipungkiri, kemajuan teknologi telah banyak mengubah kehidupan manusia. Bidang perbankan sendiri telah banyak melakukan inovasi melalui pelayanan perbankan secara digital. Hal ini memungkinkan interaksi nasabah dan layanan perbankan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sayangnya hal ini banyak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan modus kejahatan perbankan dengan tujuan mengambil saldo rekening nasabah. Ke depan yang akan banyak terjadi, ke depan sih sekarang juga mungkin udah mulai ya, adalah kejahatan terhadap akun yang sifatnya digital. Atau kan karena transaksinya semakin banyak ke arah transaksi mobile tadi saya bilang. Saat ini jenis kejahatan perbankan berbasis teknologi semakin berkembang. Pihak manajemen perbankan pun seolah berkejaran dengan pelaku kejahatan perbankan untuk mencari solusi dari modus-modus yang digunakan para pelaku. Adapun jenis-jenis kejahatan perbankan berbasis digital yang perlu diwaspadai nasabah antara lain skimming, phishing, dan one-time password atau OTP. Skimming merupakan modus kejahatan perbankan dengan menggandakan atau mencuri data nasabah melalui mesin ATM dengan menggunakan alat yang disebut skimmer. Meski demikian, kejahatan dengan modus skimming masih cukup marak dilakukan. Sedangkan phishing merupakan modus menggandakan data nasabah melalui layanan internet banking. Biasanya pelaku akan mengirim email kepada nasabah untuk masuk ke dalam layanan internet banking. Selanjutnya, one-time password atau OTP adalah modus penyedotan dana nasabah lewat sejumlah situs jual beli atau e-commerce. Kasus kejahatan perbankan berbasis digital pernah dialami wartawan senior Ilham Bintang. Rekeningnya dibobol 8 orang pelaku hingga mengalami kerugian mencapai 385 juta rupiah. Modus yang dilakukan para pelaku antara lain dengan menduplikasi kartu SIM melalui register Ilham Bintang. Adapun data pribadi Ilham Bintang diperoleh tersangka dengan mengakses melalui sistem layanan informasi keuangan milik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meski para pelaku telah divonis bersalah oleh pihak pengadilan, namun Ilham Bintang tetap melakukan gugatan perdata ganti rugi kepada pihak PT Indosat Ooredoo dan Commonwealth Bank sebesar 100 miliar rupiah. Sebelum gugatan dilayangkan, kedua tergugat baik operator Indosat Ooredoo maupun Commonwealth Bank sempat menawarkan pengembalian kerugian. Namun belakangan pihak Ilham Bintang tetap bertekad mengajukan gugatan perdata. Soal tawaran penggantian memang ada dari kedua belah pihak, dari dua pihak. Yang pertama sekali yang mengusulkan itu dari Combank sendiri, tetapi tidak formal ya. Jadi itu hanya percakapan dengan salah seorang direkturnya yang mengatakan akan mengganti dan dia usahakan sebelum saya balik ke Jakarta karena mengingat uang itu memang kebutuhan buat biaya sekolah anak saya di luar negeri. Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat ini menilai pihak operator seluler maupun pihak bank terkait tetap harus bertanggung jawab agar kejadian seperti ini tidak berulang. Saya sudah bertekad untuk memperkarakan karena ini menyangkut bukan urusan saya aja, bukan saya aja yang sebenarnya yang jadi korban dalam kejahatan jaringan telekomunikasi seluler ini. Kejahatan perbankan biasanya dilakukan menggunakan berbagai sarana digital. Salah satu yang paling rentan adalah melalui nomor handphone yang sering digunakan untuk melakukan transaksi keuangan secara mobile. Yang pertama mungkin nomor HP ini diambil, Mbak. Ini berbahaya sekali. Karena yang namanya transaksi mobile itu hampir semua artinya nomor account-nya adalah nomor HP kita kan. Ya kita udah masing-masing tahu lah. Misalnya account ojek online kita, di situ ada saldo, itu biasanya kita kan registernya dengan nomor account. Kedua adalah nomor account nggak diambil, tapi dia akan berpura-pura meminta PIN kita.
Kasus raibnya dana nasabah juga dialami oleh Ahmad Mustafa, seorang driver ojek online di Semarang, Jawa Tengah. Uang tabungan sebesar 38,3 juta rupiah hasil menjadi driver ojek online sejak 2017 yang disimpan di rekening BRI Semarang tiba-tiba raib. Menurut bapak dua anak ini, dirinya pertama kali menyadari dananya raib saat melakukan penarikan uang di mesin ATM pada 9 September 2020. Pertama kan saya itu dapat transferan dari rekan teman kerja gitu ya Pak, untuk ngurusin surat. Itu dikasih 500 sama 350 lah. Saya pas ngecek di ATM itu ternyata ATM saya disabel. Habis itu saya urus ke bank. Lah itu ternyata itu tadi uang saya habis, tinggal sisa yang ditransfer teman tadi. Usai menyadari tabungannya terkuras, Ahmad pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak BRI Semarang. Dalam catatan transaksi yang dilakukan pihak bank, tercatat telah terjadi sejumlah transaksi fiktif melalui rekeningnya. Pihak BRI pun meminta waktu sekitar 25 hari untuk melakukan proses pengembalian dana tersebut. Ngambil, terus saya diprintkan rekening korannya itu Pak. Jadi kelihatan semua pengambilannya berapa, terus saya tanya, itu pengambilan kan bisa dicek itu pengambilan di mana gitu. Jadi kalau pihak bank bilangnya gini, kalau emang itu bukan bapak yang ngambil, insya Allah bisa dikembalikan. Maraknya kasus kejahatan perbankan dengan modus pembobolan rekening menjadi pelajaran berharga bahwa menabung di bank sekalipun memiliki risiko. Karena itu, nasabah bank disarankan untuk mengganti PIN ATM secara berkala, pilih bank yang bisa dipercaya untuk menyimpan uang, rutin mengecek saldo ATM, simpan uang di beberapa bank, dan lindungi data pribadi dan akun perbankan Anda. Kasus Maybank seolah membuka fakta masih lemahnya fungsi pengawasan perbankan terhadap kinerja internalnya sendiri, di mana masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum internal untuk melakukan pelanggaran. Apakah ini memang ada kesengajaan atau kelalaian dari nasabah, atau ini murni adalah tindak pidana dari si oknum pegawai bank? Kalau itu yang terjadi, maka bank yang harus bertanggung jawab, karena berarti sistem monitoring dia, sistem rekrutmen dia itu bermasalah. Meski kuat dugaan adanya keterlibatan oknum internal, namun fungsi monitoring bank dalam mengawasi teknis transaksi perbankan patut dipertanyakan. Sebab jika proses monitoring internal berjalan dengan baik, kasus-kasus seperti ini seharusnya bisa diminimalisir.